Nama saya Gayus, ya seperti diceritakan oleh Juni tadi. Saya terakhir bekerja sebagai Vice President ya di Cash Management Sales Corporate Banking di sebuah bank asing. Gak usah dirahasiain, tadi fotonya udah ada banknya apa ya. Dan saya join di bisnis ini benar-benar penuh perhitungan. Ya, kalau misalnya kita join bisnis karena kita gak ada jalan lain itu biasa. Ya, tapi kalau kita join di sebuah bisnis karena kita punya penghasilan bagus, ya kita mesti punya penghasilan bagus, mesti punya paket yang luar biasa, bukan main-main lagi. Saya punya istri, 2 anak, itu pertimbangan yang gak main-main. Ya, kenapa saya join di bisnis ini? Kalau Bapak Ibu lihat di sini, kelihatannya keren ya Bu ya. Dan kayaknya jabatan udah dapat, status sosial udah dapat, angkat terakhir Vice President. Saya mulai karir dari jadi sales kayak betul sekali yang dibilang sama Juni. Ya, saya nawarin mobil, waktu itu saya jualan mobil Toyota, ya namanya masih Auto 2000, ya saya door to door, ya istilahnya canvassing, bagi brosur. Itu dari tahun 1999. Ya, waktu itu tadi Juni jelasin kenapa saya sulit mencari pekerjaan tahun 98 pada saat saya lulus. Itu bukan masa-masa yang gampang untuk mencari pekerjaan. Itu habis krispon. Ya, dan pasca kerusuhan. Ya, di saat itu saya pikir wah apes gua. Kalau gua lulus 3-4 tahun yang lalu gampang cari kerja. Ya, dolar masih berapa? Masih 2.500 waktu itu. Ya, saya lulus dolar udah 13.000. Banyak orang kena stroke waktu itu. Ya, banyak bapak-bapak ya waktu itu om-om, waktu saya panggilnya masih om-om ya, yang terpaksa mengembalikan anaknya pulang dari Amerika pulang. Kenapa? Gak sanggup bayar uang kuliahnya. Kaliannya 13.000. Dari 2.500 kaliannya jadi 13.000. Ya, nah, saya mulai karir pelan-pelan, akhirnya saya kerja, ya berhasil sebagai Vice President di bank asing. Mulailah saat itu impian saya mungkin tercapai salah satu ya, ingin kerja di sebuah gedung pencakar langit lah, ya di area yang cukup pendidikan Sudirman. Ya, nah itu memang sih keren ya Bu ya. Tiap hari pakai jas, pakai dasi, ya meeting, ya kasih instruksi, kasih order, ya. Cuman satu hal, pada saat setelah saya menikah, ya punya 2 anak, mungkin beberapa di antara bapak-bapak, ibu-ibu di sini mulai merasa, ya pada saat kita mulai bekerja pagi, siang, malam, ya pergi pagi anak masih tidur, pulang malam anak sudah tidur, ya Sabtu Minggu itu berharga banget, ya dan kalau misalnya lagi cuti, lagi long weekend itu, aduh rasanya bahagianya banget tuh, ya bisa menikmati waktu sama keluarga. Tapi makin tinggi jabatan biasanya apa Bu? Makin besar gaji, makin luar biasa paket, biasanya apa Bu? Ya, there is no freelance bapak-bapak ibu-ibu. Ya, kalau dibilang sama orang-orang yang masih jabatan staff ya, enaknya jadi bos ya, kerjanya cuma meeting-meeting doang ya. Enak jadi bos ya, kerjanya cuma kasih order aja, kasih instruksi ya. Bapak-bapak ibu-ibu, bener Bu, jadi robot Bu, bener-bener. Ya, bener. Setiap Senin udah harus siapin diri, mau lagi sakit, mau lagi pusing, mau baru lagi ngobrol sama anak bagaimana ya, baru berantem sama siapa, pagi-pagi tetap harus siapin waktu untuk meeting regional, ya meetingnya conference call lagi, ya kerja di bank asing, keren ya Bu ya, betul keren Bu, bosnya bukan cuma 1, bosnya ada 8 Bu, ya bos 1 di Indonesia, 1 di Singapura, ya 1 di Malaysia, ya regional office namanya Bu ya, dan kita harus bertanggungjawabkan seminggu kemarin itu apa pencapaiannya, ya saya pikir umur saya 37, 38 ya. Dan kalau saya mau mencapai usia pensiun 55 berarti saya masih harus 15 tahun lagi kurang lebih. Betul ya, kurang lebih hampir 10 sampai 15 tahun lagi untuk mencapai pensiun dan hidup saya akan begini terus. Waduh, gak kena stroke syukur Bu. Ya. Terus terang, teman-teman kantor saya ya yang setara sama saya, selevel saya cerita sedikit, yang mereka lakukan adalah mereka stok Milanta Bu ini jadinya Bu. Ya, stok ada obat kolesterol, ada obat Milanta, ya, nggak pernah olahraga, ya. Jadi mereka harus jaga kesehatannya dan nggak sedikit juga Bu. 1-2 kita dapat kabar terkena serangan jantung, ya, terkena penyakit stroke, ya, dan yang lain-lain sebagainya. Bukan itu yang saya mau, ya. Saya ingin bisa punya hidup bahagia. Siapa di sini setuju bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur? Siapa yang setuju? Yes, hati yang gembira obat yang manjur Bu. Ya, waktu saya kerja di bank asing fasilitas luar biasa Bu, ya. Mau sakit berapa kali tinggal gesek dibayarin Bu. Istri melahirkan digesek Bu. Di bank tempat saya bekerja ini 3 anak baru dibayarin Bu. Bukan, 3 anak baru Bu, ingat Bu.
bukan 3 anak pertama ya, 3 anak baru. Jadi anak saya sudah 8, saya bisa punya anak 11 lagi Bu. Gitu. Jadi ngeri sekali Bu fasilitasnya ya. Itu saya pikir, cuma kalau setiap bulan saya harus ngantri anak dokter, ya setiap bulan saya harus berobat diri, waduh repot juga Bu. Ya, pusing kepala ya, udah lama nggak olahraga, terus udah gitu kolesterol naik, wah saya mesti hati-hati. Bagi saya kesehatan nomor 1. Ya, itu salah satu alasan kenapa saya memilih untuk berbisnis yang punya hati gembira Bu. Ya, siapa di ruangan ini yang tadi mendengarkan Victory Exclusive Meeting? Tunjuk tangan. Betul ya Bu ya? Luar biasa Bu ya meetingnya Bu ya? Gembira gak Bu hidupnya Bu di bisnis MCI? Gembira ya Bu ya? Nah, kalau hatinya gembira, sehat gak Bu harusnya kita Bu? Ya, gembira jasmani, gembira rohani harusnya kita sehat gak Bu? Sehat ya? Nah, itu yang ingin saya capai di bisnis ini. Banyak hal yang saya pelajari di bisnis ini yang saya tidak pernah pelajari di pekerjaan saya selama 10 tahun saya tiba. Yang saya pelajari selama 10 tahun adalah strategi. Stres, tekan ya. Waduh, itu yang saya pelajari ya. Dan bagaimana caranya kita pokoknya secepat mungkin sampai atas pokoknya ya. Bulan Maret 2014, akhirnya setelah saya Desember 2013 saya resign, saya ambil risiko, saya satu prinsip dari salah satu debitur, Gayus, sebelum kamu merasa bahwa dipepet ke ujung, kamu tidak akan pernah sukses. Saya ingat satu tips ya yang disampaikan oleh salah satu pengusaha sukses. Ya, dia adalah pengusaha cat nomor 1 di Indonesia. Dia ngobrol sama saya sebagai bankers, sebelum kamu merasa dipepet sampai ujung, kamu tidak akan pernah sukses. Ya, jadi kalau kamu masih punya pegangan, ya agak repot Gayus. Ya, saya diajarin begitu. Dan saya akhirnya setelah saya hitung-hitung semua, saya diskusi sama istri, ya doakan. Akhirnya saya memutuskan untuk full time di bisnis MCI Desember 2013 waktu itu. Ya, bukan keputusan yang gampang karena ya seperti ini disampaikan di film tadi, ini saya give up, saya punya fasilitas dan pekerjaan dan penghasilan berarti ya, Pak, bisa gak? Bos, gue mau jalanin nano bos, gue mau jalanin MCI bos, tapi gaji gue tetap keluar, bisa gak? Gak bisa Bu, ya gak bisa, itu yang part time Bu, ya. Jadi saya nekat sedikit Bu waktu itu ya. Dan pada saat saya full time, karena istri sudah mulai duluan, orang bilang, ini ilmu ekonomi bilang ya, seorang kepala rumah tangga meninggalkan pekerjaan, dia harus punya save 6-12 bulan gaji. Ngerti ya Bu ya? Seorang kepala rumah tangga ya meninggalkan pekerjaannya atau dalam tanda petik kehilangan pekerjaannya, dia harus punya tabungan 6-12 bulan gaji. Ngerti ya Bu ya? 6-12 bulan gaji untuk jaga-jaga, ya, untuk dana. Jangan sampai besok nggak bisa beli beras, repot Bu. Ya, dan saya siapkan, amin. Ya, ini yang saya ingin share, yang saya bersyukur banget sama Tuhan dan bersyukur sekali dengan bisnis MCI. Orang-orang dan banyak yang nggak mikir juga, begitu banyak bankers ya. Pada saat mereka siapkan tabungan mereka selama setahun, ya, yang mereka alami adalah mereka buka restoran, mereka buka bisnis, macam-macam. Banyak yang dalam terpetik quote-unquote bankrupt, ya, karena terlalu berani di awal, terlalu percaya dengan orang. Ya di bisnis ini saya pikir ya dana sudah ada, kita harus benar-benar mati-matian ya. Pokoknya boleh deh sebulan, 2 bulan, 3 bulan kita pakai tabungan. Tapi selanjutnya kita harus benar-benar eksis nih di bisnis ini, harus benar-benar jalan bisnisnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, tabungan yang saya siapkan untuk saya punya dana cadangan selama saya menyelamatkan rumah tangga saya hampir tidak pernah terpakai karena menjalankan bisnis ini. Tangan bapak sekalian. Maaf kalau saya agak emosional ya. Saya berterima kasih sama Tuhan dan saya sangat bersyukur bisnis ini bisa menyelamatkan rumah tangga saya, dan bahkan dalam hitungan 3 bulan dari saya resign, saya bersama istri masuk ke peringkat Diamond Leader bisnis MCI. Dan pada saat menjalankan bisnis ini, orang-orang berpikir, semua orang saya udah sampai bosan nanya jawabnya. Yus, kenapa lu gak tetap kerja di bank, menjalani ini juga, kerja di bank, jalanin ini juga, ya kan? Saya di bisnis ini, saya bilang dengan rendah hati aja, saya diajarin waktu itu sama salah satu leader. Ya oke lah, lu masih kerja di bank enak lah, gaji puluhan juta, ya tiap bulan, THR 2 kali setahun, THR 2 kali setahun lu kerja di bank,
cuti 20 hari setahun, wah enak loh Bu, 20 hari setahun loh. Ya, kalau gua kan di sini ya liburan tiap hari, ya kan, mau jalan-jalan ya cuma 3 kali 6 kali setahun, ya, penghasilan lu sebulan 20-30 juta ya, gua di sini bisa dapat sehari 2 hari lah, nggak seberapa lah, ya. Nah, teman saya kadang-kadang saya gitu, jadi lu bercanda atau apa lu? Serius lu ngomong gua, ya. Loh, gua salah ngomong ya? Oh sorry, gua salah ngomong ya. Ya. Yo kita ngomong masih tentang bisnis ya. Oke, itu yang saya cerita sama teman saya ya. Jadi itu yang saya bisa bandingkan. Saya berterima kasih ya bahwa di bisnis ini saya sangat dapatkan banyak hal. Bukan hanya secara materi, saya dapatkan banyak ilmu. Terutama pada saat saya lagi meeting seperti ini, dan terutama lagi saat saya trip bersama seluruh member MCI di bus, makan siang, makan malam di hotel-hotel bintang 5 waktu kita menginap ya, bapak-bapak berapa ketemu di dunia. Wah, saya banyak belajar dengan bapak-bapak, ibu-ibu yang saya tidak pernah dapatkan waktu saya bekerja di bank. Ya, saya benar-benar bisa dapatkan suatu hal yang luar biasa. Ya, dan pada saat selesai Lebaran kemarin, ya, selesai Lebaran tahun lalu, saya membeli mobil mewah pertama saya, ya, dan itu adalah jalan-jalan terakhir saya bersama MCI. Ya, waktu itu kita seharian jadi orang Jepang di sana. Ya, di sini bareng-bareng sama member semua ya, semua seharian pakai baju Yutaka namanya Bu, ya. Oke, kalau mau sukses, ya, kita belajar ada istilah A, B, C, D. Ya, di MCI kita punya rumus simple A, B, C, D. Alat, bekerja, cita-cita, dan doa. Apa itu? Bu, keren gak Bu? Mau gak Bu? Alat yang paling mantap gak Bu? Mau kemana aja pasti sampai gak Bu? Nah, mulai ribut nih. Mau kemana aja pasti sampai Bu? Hah?